Episode ke-184. Jika pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengetahui latar belakang 9 tetua desa lansia cacat, ia akan memahami mengapa Kinmu memiliki wawasan dan keluasan pikiran yang jauh melampaui usianya. Kesembilan tetua itu bukan hanya keluarga terdekat Kinmu, tetapi juga guru-gurunya. Di antara mereka ada Rulai masa kini, dewa tambak legendaris, ahli penempa harta nomor 1 yang bisu. Bisu Giok berwajah naga beracun yang dahulu terkenal karena ketampanan dan kekejamannya. Serta mantan pemimpin kultus iblis yang mampu memikat dewa maupun iblis. Ada pula Tuli yang dihormati sebagai saint seni. Kripel yang tak pernah berhasil ditangkap meski berkaki pincang. Jagal yang dijuluki Hafnak karena berani menghunus pedang melawan para dewa. Dan kepala desa, kaisar manusia dari generasinya. Masing-masing memiliki sifat berbeda. Ada yang penuh kasih, licik, teguh, berhati-hati, berjiwa pahlawan, ahli strategi, bahkan kejam. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan, hati yang tulus. Lingkungan seperti itulah yang membentuk Kinmu menjadi sosok luar biasa. Bahkan membuat para tokoh suci yang hanya muncul setiap 500 tahun pun mengaguminya. Anehnya, Kinmu sendiri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Sejak meninggalkan desa lansia cacat, ia menganggap semua pencapaiannya hanyalah hal yang wajar bagi seorang tubuh tuan. Namun di mata orang lain, ia adalah monster sejati. Ia menguasai racun, pengobatan, penempaan, pencurian, lukisan, kaligrafi, hingga berbagai keterampilan lain pada tingkat tertinggi. Satu-satunya hal yang tampak biasa hanyalah kemampuan bertarungnya. Di Kekaisaran Perdamaian Abadi yang dipenuhi para jenius, kemampuan itu memang tidak terlalu menonjol. Meski begitu, kemampuan biasa itulah yang berkali-kali membuat Pamongso menderita kekalahan. Di bidang aljabar pun kemajuannya luar biasa. Saat meninggalkan desa, kemampuannya masih biasa saja. Namun setelah mempelajari kanon perhitungan misteri tertinggi secara mendalam, pemahamannya bahkan melampaui banyak ahli Daosek. Meski bukan anggota Daosek, hanya sedikit orang di dunia yang mampu menandinginya dalam bidang itu. Semakin lama pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengenal Kinmu, semakin ia menyadari betapa luar biasanya pemuda tersebut. Kinmu menyimpan buku emas dan berkata, untuk mengubah isi buku ini menjadi modal aljabar, kita membutuhkan lebih banyak ahli aljabar. Rahasia jembatan murai mungkin bisa kuselesaikan dalam sebulan, tetapi rahasia panduan misterius dan rahasia penyeberangan surgawi membutuhkan perhitungan yang jauh lebih rumit. Jika kukerjakan sendiri, mungkin butuh setahun. Semua yang hadir menjadi muram. Mereka harus mengukur setiap sudut ruang di dalam buku emas, lalu mengubahnya menjadi model aljabar yang akurat. Sedikit saja kesalahan dalam perhitungan koordinat ketiga teknik itu, seluruh usaha mereka akan sia-sia. Setelah model selesai, barulah seseorang dapat menghitung posisi jembatan surgawinya sendiri dan membangun jembatan murai. Setelah itu, jembatan panduan misterius, lalu akhirnya jembatan penyeberangan surgawi. Ketiga teknik itu saling berkaitan dan tidak boleh meleset sedikit pun. Kinmu berkata, di Daosek orang dengan kemampuan aljabar terbaik adalah Dao Master terdahulu, tetapi beliau sudah menghilang. Setelahnya adalah Dao Master saat ini, Lin Xuan. Aku pernah melihat teknik pedangnya. Dasar aljabarnya sangat kuat. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menghela napas. Hubungan Daosek dengan Kekaisaran memang kurang baik, tetapi kita tetap harus meminta bantuan mereka. Selain buku emas, kita juga membutuhkan mereka untuk menyelesaikan meriam ilahi Sunshot. Setelah itu, kita masih harus mengunjungi Little Jade Capital. Ia memandang ke arah padang rumput dengan wajah semakin berat. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menaklukkan Barbarian di Empire. Namun di saat yang sama ia harus mengundang Daosek mengunjungi Little Jade Capital, mengembangkan meriam ilahi Sunshot, menghadapi Wolfstar Country, dan memimpin penaklukan Istana Mas Wallen. Semua tugas itu sama pentingnya. Kinmu pun berkata, aku cukup akrab dengan Dao Master Lin Xuan. Biarkan aku pergi ke Daosek. Aku juga pernah bertemu Wang Muran dan gurunya. Dari Little Jade Capital, aku pernah membunuh gurunya, jawab pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi.
Sebagai pemimpin Heavenly Devil Cult, kau mungkin tidak akan disambut di sana. Kinmu menoleh kepada kepala desa dan Cripple. Kepala desa tersenyum tipis, karena kami